Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, ini kegiatan web 4, web terakhir untuk kelas pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kelas 49 untuk mata kuliah ini, untuk di semester ini. Jadi, agenda untuk web 4 ini kita akan membahas tentang materi praktikum 11 sampai 15 dan juga akan ngebahas tentang tugas 3 sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa bisa tahu apa yang perlu dikumpulkan yang disubmit dari tugas 3 kali ini. Baik, karena belum ada yang join web, nggak apa-apa. Nanti ini saya sudah record, nanti bisa melihat video rekaman untuk web 4 kali ini. Saya izin share untuk materi 11 kali ini. Baik, ini materi 11. Materi 11 itu ngebahas tentang praktikum komponen antarmuka Ionic. Jadi, kan ada modul ini dipraktikkan terlebih dahulu sehingga nanti bisa mudah dalam membuat tugasnya dan memahami apa yang ada di mata kuliah ini. Ini lanjutannya, ini praktikum komponen antarmuka Ionic sama ini spesifik ada. Oke. Tujuan pembuatan aplikasinya ini aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi contoh. Aplikasi bernama Pasca. Pada alias 11.1 nanti pembuatan aplikasi bertujuan untuk menampilkan daftar kucing dan kemudian pengguna dapat memilih kucing tertentu untuk diadopsi. Aplikasi juga menyediakan set menu yang hanya berisi satu menu saja, yaitu tentang aplikasi. Jika memilih menu ini, maka akan ditampilkan informasi tentang aplikasi. Gambar-gambar yang ada di aplikasi ini dapat diperoleh di internet. Jadi mahasiswa dapat menggunakan gambar-gambar lain yang dapat ditemui di internet. Nah, ini nanti akan tampilannya seperti ini. Hasil akhirnya dari praktikum. Nah, ini praktikumnya. Pembuat aplikasi ini siapkan berbagai gambar yang dapat ditemui di internet. Terus siapkan 9 kucing, letakkan di public asset mg dengan nama-nama berikut. Ini lanjutan ya, lanjutan dari yang praktikum sebelumnya. Terus ini penjelasannya, app.view itu digunakan untuk definisi komponen-komponen dan komponen utama untuk dimount dipasang di main.typescript. Datanya di direktif tambahan, routernya, systems, dan views. Ini codingannya, bisa di copy atau diketik boleh, silakan. Terus app.view itu mendefinisikan menu dan kemudian menampilkan menu tersebut. Jika pada saat program dijalankan, menu akan ditampilkan dan kemudian akan mengakses ke definisi root dari router. Jika definisi root ini menampilkan satu halaman, maka halaman tersebut akan ditampilkan dan menu akan ditetapkan. Ini sih main.ts-nya. File ini akan mengimport komponen-komponen yang diperlukan, terutama komponen utama, dan kemudian memasang aplikasi. Pada file ini didefinisikan juga berbagai file CSS yang digunakan untuk tema dan tampilan. Nah, ini juga akan dipakai. File ini terutama digunakan untuk mendefinisikan komponen rute pada rute dari aplikasi, serta komponen-komponen yang digunakan untuk menangani jika pola rute sesuai. Jika sesuai dengan slash, maka diarahkan kembali ke slash maska. Jika sesuai dengan maska, maka akan ditangani oleh komponen maska home. Jika sesuai dengan tentang, maka akan ditangani oleh komponen maska tentang. Ini penjelasan tentang dari aplikasi tersebut. Ini cats.ts, ini codingannya, dan penjelasannya ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengakses data. Jika menggunakan fungsi getCache, maka akan diambil semua data kucing. Jika menggunakan getCat.id, maka akan diambil data kucing sesuai dengan ID yang diminta. Ini kalau variabel .css ini
eee, engine wrapper yang akan digunakan untuk mengatur penampilan image dalam aplikasi. Nah, file ini diambil semua data kucing dan kemudian ditampilkan. Setiap item yang ditampilkan akan disertai button, dan button tersebut mempunyai handler adopsi berdasarkan ID-nya. Handler tersebut didefinisikan di bagian methods pada script. Definisi handler tersebut akan memeriksa ID dari kucing yang dipilih dan kemudian dengan menggunakan getCat diambil data yang sesuai. Setelah itu, data itu akan ditampilkan dalam bentuk konfirmasi alert. Pilihan apapun yang ditampilkan hasilnya pada konsol menggunakan console.log. Hasil jika aplikasi jalankan. Untuk mengetahui hasil dari event Anda, gunakan deployment tools di fitur lainnya. Gampang untuk browser scrolling up. Oke. Nah, ini file tentang .view. Ini ngebahas tentang menampilkan halaman tentang aplikasi yang dikonstruksi menggunakan Ion Card. Oh, pakai menggunakan Ion Card. Ini juga didefinisikan Ion Back Button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Nah, ini oke. Itu materi yang 11. Selanjutnya materi yang ke-12 ini ngebahas tentang RESTful API. Nah, ini RESTful API ini membahas tentang oke, diambil latihan pembuatan aplikasinya, praktikum. Terus ini endpoint diperlukan itu yaitu Axios dan view Axios. Install dengan menggunakan npm install Axios. Ini untuk bisa menggunakan apa namanya, library tambahan yaitu Axios. Nah, ini hapus yang ada di message list item.view-nya, terus buat file baru untuk menggantikan dengan nama user list item view. Terus kemudian kalau ini dipanggil oleh komponen home untuk menampilkan seluruh user. Kemudian hapus juga message view, ganti dengan view user vui. Codingannya seperti ini. Terus atur routernya, terus kemudian atur home.view-nya diganti dengan yang ini. Aplikasi siap dijalankan. Oke. Selanjutnya praktikum akses data. Akses datanya itu mengolah state menggunakan Vuex itu dalam suatu aplikasi seringkali diperlukan suatu data yang melintasi berbagai komponen, modul maupun antarmuka. Dalam aplikasi web, sisi backend, hal ini sering diimplementasikan dengan cookies. Sementara itu, untuk aplikasi mobile diperlukan pendekatan yang berbeda. Vui mempunyai fasilitas untuk mengolah state menggunakan Vuex. Vuex menyediakan suatu tempat penyimpanan terpusat bagi semua komponen dalam suatu aplikasi serta perangkat untuk memastikan mutasi nilai. Salah satu contoh penggunaan Vuex adalah penyimpanan terpusat, centralized store, untuk status login. Setelah memakai aplikasi berhasil login, maka data sudah login ini harus dipertahankan sepanjang akses aplikasi meskipun berpindah-pindah komponen dan views. Untuk case seperti ini, dapat mendefinisikan state untuk login serta kondisi mutasi bagi state tersebut. Jadi jika misal berhasil login, maka terjadi mutasi dan dari kondisi belum login ke login. Jika logout, maka terjadi mutasi dari kondisi login ke logout. Seterusnya. Sama, instalasi dulu npm install savewax, terus pembuatan store dan mutasi. Ini penjelasannya, proses import, proses central store, migrasi variabel, pembuatan mutasi. Kemudian untuk mengakses datanya, this store state login status, state dari login status untuk mutasi, terus Vuex dan TypeScript untuk membuat
supaya store dapat akses seluruh aplikasi menggunakan this store, maka perlu dibuat file deskripsi type untuk TypeScript-nya. Di folder crc, terus filenya sims.flex.dts. Declare module viewer. Kenapa? Karena kalau enggak nanti akan merah. Dan nanti di praktikum atau di tugas 3 akan dipakai gunakan seperti ini untuk bisa. Selanjutnya, praktikum aplikasi dengan fitur login data SQLite. Ini praktikum kali ini akan membahas tentang pembuatan bagian awal dari aplikasi terintegrasi yang akan dibuat pada kegiatan belajar 3. Jadi, yaitu aplikasi dengan fitur login menggunakan data yang tersimpan di SQLite, serta sepanjang aliran kerja aplikasi dikelola oleh Flex sebagai suatu state. Ini menggunakan SQLite, ini file main.ts-nya, file app.free-nya, panjang app nya, terus ini file sim strip voi.ts-nya ditambahin supaya mengganti TypeScript karena kalau nggak nanti akan merah. Terus untuk voi.ts-nya untuk apa namanya di view TypeScript tanpa ini store tidak akan dikenali. Jadi import from store declare module view. Nah ini gunanya. Terus file index.ts jangan lupa, terus index.ts juga sama ditambahin, terus variable.js tetap gunakan file asli, tidak perlu ada tambahan. Oke. File interplace home.v-nya diganti dengan ini. Pada mount akan dilakukan pemeriksaan apakah sudah dalam kondisi login atau belum. Jika belum, maka akan diteruskan ke halaman login. Jika tombol logout dipilih, maka pemakai akan keluar dari sistem dan kembali ke halaman login. Ini file interplace tentang .v. Ini interplace login. Codingannya. Ini akses untuk ini ya, database-nya SQLite dilakukan pada mounted dengan menggunakan SQL page serta execute SQL. Dan menjalankan aplikasinya Ionic, Capsync, CD Android, Gradle, terus CD Apps, dan setelah itu tambahkan aplikasinya ini seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ada materi ke-14, ini ngebahas tentang native API plugin. Ini nanti hasil akhir-akhirnya itu pemakai mengaktifasi saat menemui situasi yang ingin direkam, pemakai aplikasi mengklik tombol, aplikasi akan menampilkan kamera, setelah itu hasil foto akan disimpan beserta dengan waktu serta hasil deteksi lokasi menggunakan geolocation. Jangan lupa starter blank-nya menggunakan ini, terus kemudian main.ts-nya dengan menambahkan ini, terus home.view-nya di folder src, folder view dan view-nya dengan ini. Nih, ada beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan kode sumber. Jika tombol untuk mengambil foto diklik, maka akan dikerjakan metode inti dari komponen, yaitu berfoto sekarang. Ya, ini mengambil foto. Untuk mengambil foto diperlukan kapasitor.core/core, terutama plugins. Camera source, ini penjelasan dari program, dari codingan yang dibuat ya. Kamera source dan kamera result type. Untuk mengaktifkan kamera digunakan promise. Jadi diperlukan izin juga kamera get foto.
Hasil akan diletakkan pada variabel image. Untuk memperoleh gambar hasil foto, diperlukan data URL dari image. Data gambar hasil foto ini akan langsung dimasukkan ke database bawah yang di SQLite melalui refs yang merujuk pada ion/strip img di template. Penggunaan DOM secara langsung ini tujuannya supaya setelah pengambilan gambar oleh kamera akan ditampilkan di layar. Maka jika terdapat pengambilan foto berikutnya, gambar sebelumnya tidak ikut berubah. Jika menggunakan ion strip img versi saja, maka setiap pengambilan foto akan mengubah semua foto yang sudah diambil sebelumnya. Jadi digunakan tambah ini ya. Terus menambahkan list secara dinamis. Setiap pengambilan foto, aplikasi secara otomatis akan menampilkan item list berikutnya untuk pengambilan foto berikutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah isi array semua event. Jika isi ditambah, maka reaktivitas pada V akan langsung menambah komponen item dari list. Karena array tersebut menjadi sumber dari ion item. Isi dari semua event tidak terlalu penting sebenarnya, karena yang penting ialah penambahan isi array. Untuk keperluan kode sumber ini digunakan array event ke event M. Terus nih geolocation, pada saat pengambilan foto, aplikasi secara otomatis akan mendeteksi koordinat lokasi tempat pengambilan foto. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan plugin geolocation. Metode yang digunakan adalah get current position. Hasil diperoleh adalah koordinat dalam bentuk latitude dan longitude. Nah, menjalankan aplikasinya sama Ionic Cap at Android Sync, terus build. Ini jadi akan menampilkan seperti ini. Ini gambar fotonya sendiri ya. Oke, terakhir untuk materi ke-15, maaf, materi ke-15 itu tadi tugasnya. Ini tentang praktikum aplikasi terintegrasi. Jadi memang setiap materi, setiap aktivitas di praktikum dipraktikkan sehingga untuk apa tujuan selesai dari mata kuliah ini, mata kuliah perangkat bergerak ini nanti akan bisa menggunakan codingan untuk bisa menampilkan dalam bentuk mobile, dalam bentuk desktop seperti itu. Nah, tujuan dari aplikasi materi terakhir ini adalah untuk orang-orang yang sedang berpergian. Jadi, saat melihat suatu hal yang bagus atau ingin merekam atau apapun dalam bentuk foto, seringkali orang hanya sempat memfoto dan pada saat buka foto tersebut tidak ada catatan terkait foto tersebut. Sehingga lupa kapan, di mana, dan seterusnya. Aplikasi ini membuat pemakai hanya perlu memfoto dan setelah itu semua catatan terkait waktu serta lokasi tepat dari foto tersebut akan diperoleh secara otomatis. Pengambilan foto dapat lebih dari satu kali. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pemakai yang valid. Validasi untuk masuk ke dalam aplikasi dilakukan menggunakan akses nama pemakai serta kata kunci. Catatan, level aplikasi ini bukan untuk level produksi. Password tidak diacak, fitur keamanan tidak dikerjakan, dan fasilitas merupakan fasilitas dasar. Tujuan dari hal tersebut adalah penyederhanaan sehingga akan memudahkan pengembangan lebih lanjut. Algoritmanya atau aliran programnya itu pertama mulai buat tabel user jika belum ada, tampilkan halaman login, ambil data login, jika belum ada maka isikan data default. Selama tidak berhasil login dengan inisial tersebut tetap berada di halaman login. Setelah login menuju proses berikutnya. Tampilkan header, nama aplikasinya, nama pemakai, serta tombol untuk logout dan edit data pemakai. Jika logout, maka kembali ke halaman login dalam kondisi harus login. Jika memilih edit, maka akan ditampilkan halaman untuk memakai editor pemakai. Tampilkan tampilan utama, terdapat tombol untuk ambil foto. Jika diklik ambil foto, maka kamera akan diaktifkan dan foto dapat diambil. Setelah foto diambil, akan dimunculkan waktu, koordinat lokasi, serta info lokasi. Setelah pengambilan foto, akan dimunculkan tombol untuk foto berikutnya di bagian bawah aplikasi. Demikian selesai. Jadi, uh, hasil integrasi dari aplikasi kegiatan belajar 1 dan 2, konfigurasi dan kode sumber. Konfigurasinya adalah menggunakan package.json. Ini codingannya. Terus, kapasitor.config.json, tsconfig.json, banyak, ionic.config.json,
Nah, kalau di sumbernya seperti ini, nanti ada FU data. Selanjutnya, berikut beberapa file yang terletak pada directory SRC app di folder src ya, app.v-nya ganti dengan ini. Banyak memang. Terus file main.ts-nya diganti dengan ini juga. Ini folder router dengan file index.ts-nya diganti sims/v.ts ini untuk bisa mengenali. Nah, ini untuk bisa mengenali sehingga nanti tidak terjadi merah. Start index.ts-nya. Terus jangan lupa variable.css-nya apa CSS-nya, tambahin enterprise edit user fee-nya. Terus enterprise home.v-nya. Banyak memang. Terus ini file enterprise login. Nah, ada loginnya juga, jangan lupa. Terus enterprise tentang .v-nya tidak perubahan, langsung karena terus membuat API. Untuk membuat API dan direktur kerjakan Ionic Cap at Android. Setelah itu sebentar tadi instalasi aplikasi ke mobile phone. Ada mobile phone, setelah itu install dengan perintah berikut. Hasil current device pada tampilan di atas akan berbeda tergantung jenis dan merek mobile phone. Hasil mobile phone-nya seperti ini, tergantung ya. Dengan aplikasinya, oke, bisa. Oh, tampilannya seperti ini. Ini koordinatnya, tambahin ada waktu, kapan, hari, jam, dan koordinatnya, lokasinya, dari posnya. Ini foto diambil, izinkan dulu kalau seandainya untuk mengakses. Nah, itu tampilan-tampilan dari praktikum kali ini. Iya, oke. Jadi itu tampilan-tampilannya. Sehingga nanti emang harus dipraktikkan sehingga rekan-rekan bisa memahami dari perangkat bergerak ini. Baik, waktunya memang belum ada juga yang join. Saya lanjut untuk membahas tentang tugas 3, tugas yang penting. Kenapa? Karena memang ini tugas terakhir dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini, sehingga nanti setelah ini rekan-rekan tinggal menunggu hasil untuk dinilai. Saya izin sama untuk menjelaskan tentang tugas 3 kali ini. Oke, baik. Di tugas 3, tugas 3 ini sama. Pertama dilihat waktu deadline-nya dulu. Kenapa? Karena deadline penting untuk bisa tahu kapan terakhir untuk submit. Nah, ini dari pihak UT diperpanjang seminggu, jadi sampai awalnya tanggal 8, jadi sekarang iya, dari tanggal sampai 8 Juni, diperpanjang seminggu sampai tanggal 15 Juni. Jadi tidak hanya tugas 3 yang diperpanjang, tapi juga tugas 1, tugas 2. Jadi jika kemarin belum mengerjakan tugas 1 atau tugas 2-nya yang masih nilainya kurang, itu bisa dikerjakan lagi, disubmit ulang lagi. Nanti saya akan mengupdate nilai dari rekan-rekan untuk masing-masing tugas di LMS ya. Jangan lupa. Setelah itu dilihat sampai tengah malam, jadi masih ada waktu sekitar hampir 2 minggu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak submit, tidak mengerjakan tugas ini.
Tugasnya apa sih? Lihat, so tugas 3 oke ada PDF nih, sama, eee, yang ini, yang dikumpulkan itu adalah pelaporan dan penilaian. Jadi laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload source code-nya dan link rekaman video yang menampilkan. Jadi bikin jelasin, kenalin identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswanya, hasil dan analisa praktik yang telah dilakukan, terus kata-kata penutup dari mahasiswa. Itu nanti video penjelasan terkait program yang kalian buat. Terus jangan lupa source code-nya ditampilkan atau di-submit juga. Nah, tugasnya apa sih, Pak? Tugasnya itu nih, baik. Ini soal tugasnya sama seperti, yang tugas 2, mengambil API dari online buat proyek baru untuk menampilkan data API dengan nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan HTTPS, API Conver .NET/API/stickers. Ini isinya apa sih, Pak? Kita lihat isinya. Nah, ini saya udah buka API. Nah, ini kalau seandainya nggak diginian, nah isinya datanya seginian. Tapi kalau seandainya udah saya buat JSON, ini seperti ini. Ini ada data. 90 ada kode BTC, Bitcoin, dengan ID Bitcoin-nya rank 1, terus dengan harganya ginian berubah. Oke, ini ada sampai berapa, Pak, datanya? Kita lihat, saya juga wah, ternyata sampai 100 ya. Jadi sampai 100 untuk data yang API online ini. Oke, selanjutnya apalagi yang diminta? Buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Dengan menampilkan atribut, jangan lupa nih, atribut, kolom, field rank, field rank, ranknya ini, name-nya ini, Bitcoin, simbolnya USD ini, dan juga simbolnya, ya simbolnya ini bit ini, rank field yang ini, ranknya, name-nya, atasnya itu Bitcoin, simbolnya itu BTC, dan juga price USD-nya. Dengan tampilan layar sebagai berikut seperti ini. Tampilan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas. Sertakan source code dalam bentuk teks atau file. Nah, ini tugas 3 yang perlu dikerjakan. Baik, ini saya sudah membuat. Jadi untuk bisa memudahkan, saya menulisnya di tugas 3 atau di folder tugas 3. Nah, ini nama saya buat, oke, sebentar. Apa, untuk npm start terlebih dahulu. Maaf ini, oke, ya baik. Untuk pertama saya untuk membuat folder crypto.apps ini saya install terlebih dahulu. Untuk bisa mendapatkan itu, ini panjang ini ya. Nah, ini tugas ini saya membuat folder dulu dengan crypto apps, terus selanjutnya diinstal dan membutuhkan waktu, dan akhirnya sudah terinstall untuk folder crypto strip apps. Nah, ini ada perintah juga, kita masuk ke folder cd crypto app dulu, setelah itu npm start. Selanjutnya saya masukin ke cd crypto apps. Selanjutnya kompres sukses. Setelah itu saya membuat, nah ini bisa dilihat nanti, eh apa namanya, hasil runningnya itu di localhost 3000. Setelah itu di npm run. Oke, nah ini codingan saya. Nah ini menggunakan Apple.js. Nanti CSS itu sebenarnya untuk apa? Untuk tampilan tema. Ini ada ID string, string. Nah ini yang seperti diminta. Ini ada
rank, name, simbol, price USD. Ini saya sudah membuat rank, ID, rank, name, simbol, price USD. Nah, saya ditambahin untuk bisa kreativitas itu ada menggunakan persen change 24 jam. Jadi secara otomatis karena ini online berarti nanti ada perubahan mana yang naik, mana yang turun. Ini saya tambahin dengan diambil fetch. Ambil fetch ini dari online API.coinclore.net API tickers. Nah, ini saya tampilin dalam bentuk 10 dulu. Nanti kalau seandainya untuk menampilkan 100 berarti slice mau 10-nya saya hilangin. Setelah itu kita lihat dulu nanti return. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, tabelnya nanti ada rank, name, simbol, price, trend. Oke, nah ini untuk codingannya. Nah, ini untuk tampilan warnanya, tampilan bodinya. Ini ada body, container, terus header one, ini tabelnya seperti ini. Oke, nah ini kalau cuma ada UpTX sama FGS pasti akan bermasalah. Nah ini kan saya bilang CSS ini, nah CSS-nya bermasalah. Oleh karena itu dibutuhkan yang tadi ini ada deklarasian TSS. Jadi declare modul .cs. Sehingga untuk apa? Sehingga deklarasi atau FCS ini dikenali oleh TypeScript. Seperti itu. Oke. Setelah itu diklik npm star, npm star-nya diklik. Ini saya sudah membuat. Nah ini sebentar. So npm star. Nih pertama masuk saya npm star, maka langsung muncul tampilannya seperti ini. Maaf, ini masih dalam bentuk ini. Saya, oke. Nah, ini tampilannya dalam bentuk seperti ini. Data cryptocurrency dunia. Dan judulnya, ini tambah roketnya. Terus ada rank. Tadi sesuai dengan ini ya. Rank, name, simbol, price USD. Rank, name, simbol, price USD. Jadi rank, name, simbol, price USD itu. Ada ini rank, name, simbol, price USD. Saya sudah membuat price USD-nya untuk bisa dilihat. Dan ini saya buat bonus atau kreativitas saya tambah tren 24. Jadi otomatis nih Bitcoin, Ethereum. Jadi dalam 24 jam itu Bitcoin nurun dan di Ethereum, Tether, atau USDT itu naik. Sedangkan Binance Coin turun juga, SVP juga turun. Jadi bisa kelihatan ya. Nah ini cuma 10. Lihat, kalau seandainya ini berubah lagi nggak? Oh, oke, tuh lihat. Ini karena perubahannya di sini dalam waktu 24 jam ya. Pak, 10. Bagaimana untuk kita? Oke, kalau ini dalam bentuk 10 ya. Berarti kalau seandainya uh, hilangin, maka saya hilangin dulu slide 10-nya. Atau kalau mau ditambahin 20, boleh. Nah, ini 20. Jangan lupa Ctrl S. Jadi secara otomatis ini langsung ini. Nah, ini 10. Di refresh dulu. Nah, ini ada 20 tuh, 20 data yang diminta. Terus kalau seandainya tadi kita lihat bahwa ini datanya ada 100 ya. Data yang 100 berarti secara otomatis kita hapus dulu ininya, slice-nya yang ini. Oke, nah ini kita hapus dulu slice-nya. Sama masih Ctrl S juga, kita lihat. Sorry, ini masih 20, kita refresh lagi. Datanya sudah muncul 100. Ini dengan Aero, CSZ, oh, ini ada perubahan. Tuh, lihat. Chili semuanya. Ada sampai 100 data Bitcoin. 100 data currency. Seperti itu. Terus, apalagi dalam bentuk apa? USD dengan tanda berikutnya tampilan dalam bentuk mobile ya. Berarti kalau seandainya mobile, berarti
Saya sudah membuat extension-nya seperti ini. Oke, dah. Ini dalam bentuk extension-nya seperti ini. Sehingga dalam bentuk mobil ada 100. Oke, dah. Seperti ini. Ini sudah clear, sudah aman. Berarti tinggal di record dan kalian sudah bisa submitnya untuk tugas 3 kali ini. Seperti itu. Ini dalam bentuk currency-nya. Oke, baik. Itu saja yang tambahin untuk bisa dilihat tugas 3 kali ini. Oke, saya stop share. Baik. Ternyata memang masih belum ada juga setengah jam atau 38 menit belum memang belum berarti nanti tugas 3 bisa dikumpulkan dan web 4 ini karena memang tidak ada karena kalau seandainya ada berarti mahasiswa tersebut bisa langsung bertanya face to face ke saya sehingga nanti bisa langsung paham penjelasannya terkait hal ini. Karena tidak ada untuk web 4 ini saya akhiri dan juga ini web terakhir untuk pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kelas 49 di semester kali ini. Jadi nanti rekan-rekan tinggal submit tugasnya dan langsung melihat nilai dari masing-masing tugas yang disubmit. Kalau seandainya masih ada waktu, bisa revisi tugasnya, bisa di submit ulang lagi, dan tinggal nunggu update nilai dari saya. Tuh, nanti video rekaman ini saya akan share di aktivitas belajar 14 setelah saya selesai mengakhiri rekaman ini. Saya akhiri untuk web 4 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang